Kembali bersama saya, Benny Siregar alias Juna. Kita hari ini akan mengikuti preskon sekaligus launching trailer dan poster Sekawan Limo 2. Udah nggak sabar, cast-castnya udah pada datang, rame banget. Ini temu kangen nanti akan seperti apa, kayaknya akan fun banget. Jadi langsung aja ikuti saya. Sekawan Limo 2, Gunung Kawi. Terima kasih teman-teman media sudah hadir sore hari ini. Selamat datang di press conference untuk peluncuran official trailer dan juga official poster untuk film Sekawan Limo 2 Gunung Kawi. Persembahan dari Star Vision dan Skak Studio. Untuk itu kita akan undang bergabung bersama dengan kita. Yang pertama dari jajaran produser Bapak Chan Parwa Servia. Masih dari jajaran produser Bapak Mitu Nisan. Selanjutnya penulis skenario, ini dia Nona Ica. Kita undang teman-teman cast bergabung bersama dengan kita. Kita sambut Nadia Arina, Benedictus Siregar. Selanjutnya ada Indra Pramucito, Firza Falaza, ada Joshua Suherman, ada Om Ferry Salim. Selanjutnya kita undang bergabung bersama dengan kita Elsa Jempasa, Gisela Anastasia, Tutus Thompson, dan Yongki Setiabudi. Inilah dia teman-teman cast dan juga filmmaker. Dan untuk memulai di sore hari ini Pak, kita akan buka official poster. Tapi kita minta Pak Parwes juga menyapa dulu teman-teman media yang ada di sini. Kita hari ini akan melihat poster dari Sekawan Limo 2 Gunung Kawi ini dan juga trailernya. Nah, ini dia jagoan kita udah datang. Yes, kita sambut, ini dia Bayu Skak. Salah. Jadi hari ini kita akan lihat posternya, trailernya, tapi yang pasti semua tim di Sekawan Limo 2 Gunung Kawi ini memang mempunyai sesuatu yang positif, bahwa kita bikin yang kedua ini tidak dengan beban, tapi dengan pengembangan yang lebih baik. Dan insya Allah ini akan kalian saksikan pada waktu kita akan premier, kalau tidak ada halangan, tanggal 20 Mei, dan pada waktu rilis pada tanggal 27 Mei, yang mana kita jadikan film ini adalah persembahan di Hari Raya Idul Adha, yang mana bukan hanya film ini mempunyai kedekatan kepada seluruh masyarakat kita di sini, juga kita mengangkat juga ada satu kisah yang sangat menarik, kisah yang nyata, yang kalian mungkin sudah mengerti lah dari judulnya. Bersiaplah untuk kita melihat trailernya. Sebelumnya mungkin kita buka posternya dulu. Di sebelah kanan masih ada beberapa yang bisa, nah biar kebagi. Kita tinggalkan Mas Benny memang sendiri di tengah. Iya. Kalau Benny di tengah kayak yang jual kain ya. Jadi, yes, kita akan hitung bersama. Inilah dia official poster dari film Sekawan Limo 2 Gunung Kawi. 1, 2, 3. Wow. Yes, ini dia Sekawan Limo 2 Gunung Kawi, 27 Mei 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Oh iya, bajunya sama loh dengan yang dipakai. Oh emang gitu? Belum ganti. Masa belum ganti? Kalau Benny gitu emang properti dibawa pulang ya Mas Bayu. Foto bareng teman-teman cast boleh agak sebagian yang di bawah merapat ya. Siap, tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Dan silakan teman-teman cast dan filmmaker untuk duduk di kursi paling depan. Kita akan segera menyaksikan official trailer dari Sekawan Limo 2 Gunung Kawi. Selamat menyaksikan. Kenapa kok Mas Juna melebu kerajaan Demit Jayadipa tanpa izin? Kapibara. Gunung Kawi ini sudah sejak dulu mempunyai kekuatan gaib yang besar sekali. Sehingga menarik banyak manusia dan juga makhluk gaib untuk datang ke sini. Anto, Michael batukmu, karto lo aku panggilin dah. Lucu banget. Gimana teman-teman? Tepuk tangan sekali lagi dong. Yes. Di sini ceritanya akan lebih kompleks lagi, lebih banyak karakter yang muncul, dan menariknya justru Nona Ica nih yang menulis skripnya,
di sini mencoba mereposisi agar semua karakter mempunyai isu, mempunyai cerita, sehingga semua kompleksitas ceritanya menjadi tambah kuat secara komedi, tapi juga tentunya akan membuat kita curious, yang pasti sih akan menjadi hiburan yang 2 kali lebih baik dari Sekawan Limo pendahulunya. Insya Allah. Sebuah tontonan keluarga yang kita mempunyai lah kisah nyata tentang Gunung Klawi itu, tetapi stigma yang ada ini mungkin nanti kalian akan lihat di film ini bahwa ada hal yang sangat penting di sini yang mungkin Bayu Skak bisa jelaskan ya, tentang di sini itu yang paling penting adalah dalam hidup kita tidak boleh mengambil jalan pintas. Tentu akan ada konsekuensinya, tentu akan ada resikonya. Terima kasih kepada seluruh tim, khususnya cast dan kru yang hari ini lebih banyak hadir, yang telah mendedikasikan kreativitasnya, kelucuannya, keunyuannya, terutama ini ya, Arjuna ya. Arjuna. Saya khusus bikinkan poster untuk Arjuna. Tepuk tangan dong buat Arjuna. Waduh. Setting yang dipakai di background poster itu adalah bangunan asli yang ada memang di puncak Gunung Klawi. Poster dibikin untuk orang nanti setelah melihat baru bisa memahami dan mungkin bisa memperpanjang diskusi tentang makna dan pesan yang disampaikan oleh film ini. Dan yang menarik juga di sini di Sekawan Limo 2 Gunung Klawi ini adalah bergabungnya Yowis Band. Nah, itu dia jadi pertanyaan juga tuh, Mbak. Reunian. Iya. Tadinya saya mau bikin acara pressconnya biar terus Yowis Band akan manggung. Cuman kebetulan Nando lagi di luar negeri. Yang mana sebetulnya kita gak ada kesulitan sih. Ada Nando muda. Cuman butuh waktu untuk belajar main keyboard. Oke. Tapi gak apa-apa, insya Allah nanti pada waktu premier ya. Marilah kita sambut karya terbaru dari Star Vision dan Skak Studio ini dengan gembira dan kabarkan kepada teman-teman di luar sana untuk bersiaplah menanti kehadirannya pada tanggal 27 Mei. Tadi kan kita habis nonton trailer ya, dan aku lihat kalian ketawanya kayak gitu dan aku jamin sih kalau kalian nanti nonton filmnya pasti ketawanya lebih gila-gila lagi. Wow. Aku jamin. Kita ke sutradara kita, ini dia Mas Bayu Skak. Mas Bayu. Ya, Mas Bayu. Iya, salah. Kalau dari saya, dari segi kreatif pastinya karena Sekawan Limo yang pertama itu sudah 2,5 juta penonton dan alhamdulillahnya itu adalah karya yang fantastis gitu ya kan. Jadi harapannya untuk yang kedua ini harus bisa digali lebih dalam lagi, dan orang-orang yang sudah menantikan karya ini karena sudah terhibur di yang pertama pasti akan menginginkan apalagi nih yang ingin kalian ceritakan gitu kan. Sehingga untuk yang di Sekawan Limo 2 kali ini Gunung Klawi itu juga kami menyajikan sebuah tontonan, sebuah cerita yang juga nggak kalah seru, nggak kalah dalam juga maknanya. Kalau yang Sekawan Limo pertama kan inti sari dari ceritanya itu adalah berdamai dengan masa lalu kan. Ya. Untuk yang kedua ini adalah tentang jalan pintas. Dalam hidup pastinya kita ya untuk meraih sesuatu harus berusaha gitu kan ya. Tidak bisa semuanya tuh dikerjakan secara instan. Ini mengingat bahwa fenomena di masyarakat bangun tidur, lihat scrolling TikTok, Instagram, lihat orang yang sudah punya jet pribadi, orang punya mobil Lamborghini pengennya seperti itu, tapi dengan cara yang mungkin instan gitu kan ya. Nah itu kan tidak baik. Oleh karena itu ini tontonannya selain kalian akan diberikan untuk ketawa, ini akan sangatlah menghibur dari segi komedinya ya, Jawa Timuran. Jangan khawatir, akan ada subtitle yang bisa menuntun sepanjang cerita seperti halnya yang pertama kemarin. Nah, namun intisari dari ceritanya juga tidak kalah dalamnya. Dan harapannya bismillah bisa
lebih seru, lebih fantastis daripada yang sebelumnya dari segi jumlah penonton. Gitu Amin. ya, Bapak Raja. Puas juga kan dengan hasilnya yang pertama, dan kita merhatiin juga penonton paling sukanya di mana, paling penasaran di mana gitu. Dan itu juga yang saya tangkap gitu, kalau banyak orang yang akan penasaran dan pengen tahu tentang Juna ini kan gitu. Jadi pengembangannya adalah kita pengen ngulik si Juna lagi gitu. Dia sebagai The Myth yang cuman bisa dilihat 4 kawanan ini kenapa gitu kan, dan apa sebenarnya di dunia The Myth yang terjadi gitu. Dari Sekawan Limo yang pertama, aku tuh selalu suka dengan Sekawan Limo sebetulnya karena isu-isu yang diangkat tuh sesuatu yang sangat relatable dan dekat dengan kita. Cuma memang dibungkus dengan horor dan komedi dan visual yang keren banget. Dan di Sekawan Limo 2 ini mungkin aku sama seperti penonton yang menunggu-nunggu ya gitu, karena aku senang sekali kalau misalnya bikin sequel tuh pasti kita akan bisa lihat perkembangan karakter dari semua karakter yang ada di filmnya gitu, dan perkembangan di sini tuh sesuatu yang sangat realistis gitu loh. Entah itu pertemanan kita semua, terus juga ada hubungan aku sama Bagas yang ternyata rumput tetangga ada yang lebih indah gitu kan. Oke. Oh gitu ya. Gimana tadi senyum-senyum Nadia Arina lagi ngomong, kenapa senyum-senyum? Gak apa, biarin berantem aja udah. Benny abis panen madu ya? Kok lebih cabi gitu? Enggak. Kok panen madu? Digigitin tawon dong berarti. Bukan ya? Kok panen madu? Perbedaannya besar sekali ya Arjuna Sekawan Limo 1 sama 2 gitu. Sekawan Limo 1 ada tas, yang kedua gak ada tas. Udah itu aja. Yang lain bajunya ganti, aku enggak. Sama Preskon juga harus pakai baju ini. Kamu jangan merendahkan Star Vision loh. Baju yang Benny ini di laundry. Oke. Tapi sama Benny-Benny-nya. Masuk. Iya, makanya kepake terus kan. Iya. Ke kulit nyatu ini udah. Tapi Benny habis dari Bali ya, Ben? Kok tahu? Itu dari poster sama yang sekarang kok lebih tanning kayaknya. Itu kan di make up. Itu kan di putih, itu kan hantu. Konsepnya hantu. Konsepnya hantu itu Mas. Saya pikir baru berjemur. Enggak, konsepnya kan itu hantu, Mas. Anda ikut film ini enggak sih, Mas? Sejujurnya Sekawan Limo salah satu yang membuat saya mungkin dikenal di film. Penontonnya kan banyak sekali kan, bahkan sampai sekarang aja masih ada yang manggil Juna. Bahkan ibu saya di rumah itu manggil saya Juna. Gak mau Benny lagi, Juna gitu. Amerika dipanggil Juna juga? Iya, waktu itu pernah ke Amerika juga dipanggil Juna juga. Dan katanya sekeluarga sekarang tiap hari pakai baju kayak gitu semua. Iya, sama ibuku juga sama. Daster tapi kayak gini. Orangnya daster gitu. Motifnya sama. Kok kamu lebih tahu keluargaku ya kamu ya? Dan kita lebih merasa memiliki sih. Iya. Mungkin Pak Parwes sama Ica taunya, ini baru Sekawan Limo 2, siap-siap Sekawan Limo 3. Aku sama Firsa udah sampai Sekawan Limo 7 skripnya. Udah ada. Iya, jadi kita udah nulis berdua sama Jojo juga Sekawan Limo 7 ya? Iya. Udah selesai ya? Iya. Awalnya agak susah karena sama Eca kan. Lihat dong ditatap, masa ditunjuk dong. Kelihatan loh. Eca langsung potong rambut loh habis punya cerita sama Benny. Iya bener. Iya. Eca, jadi di sini ada adegan yang nggak bisa kita jelaskan ya karena spoiler. Kelihatan kan? Ecanya salah tingkah, Benny salah blocking gitu kan. Jadi kita retake terus tuh adegan itu. Dan Eca katanya kelar syuting habis adegan itu nginep di psikolog katanya ya. Seminggu nginep di psikolog ya. Iya, ngunting-ngunting rambut gitu. Nggak ngobrol ya, nginep ya. Nginep. Happy banget sih diajak jadi bisa main di Sekawan Limo kan. Cuman pas lihat satu adegan itu kayak aduh gimana gitu. Tapi gak apa-apa sih, experience baru Kak. Kalau gak karena film ini gak mungkin aku kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi experience baru gitu. Iya. Orang setara wahana jatuhnya. Aku di sini berperan sebagai Kina. Ada build chemistry-nya gimana? Apa kalian jalan bareng, makan bareng, ke mall apa gimana gitu? Kita jalan bareng tuh aman karena jatuhnya kayak ponakan sama om. Enggak, lebih kayak ini Ben. Kamu jalan berdua sama Eca. Sama Eca di jalan ke mall. Orang lihatnya kayak anak kecil diculik di pik. Ngobrolnya sih seru banget, tapi ngobrolnya gak pernah berdua sih karena jujur takut. Enggak, ntar orang ngiranya kayak gimana
Orang nilainya aku kayak gimana? Takut kenapa, Cak? Ngobrolnya pasti ada Kak Jojo. Oh, ditengahin sama Jadi Joshua. biar aman semuanya gitu. Ya Andrew, memang kalau sesuai dengan trailer di situ yang bisa saya informasikan adalah dapat bencana ya di keluarganya, terus habis itu dia berangkat ke Gunung Klawe untuk mencari cara. Tuntutan dari Bayu Skak ya lebih banyak ke menunjukkan tentang cinta keluarga, cinta anaknya, cinta teman-temannya juga, persahabatannya juga dituntut untuk keluar di situ. Yang membawa ceritanya kan karakter Andrew nih, poros ceritanya nih. Ada beban gak untuk Londra? Main ke drama sih. Ya setidaknya dibantu sama Bayu, sama teman-teman yang lain, sama supporting semuanya. Jadi ya menurut saya ini sangat menyenangkan, Mas. Fun fact-nya kalau pada saat Indra nge-tag untuk drama, dia minta 3 hari gak ketemu Benny dulu ya, katanya ya. Karena cukup mengganggu. Soalnya ini beneran ya, Benny kalau ngelamun bau obat batuk, Mas. Obat batuk ya? Enak dong. Spesifik obat batuk. Kalau Diki yang pertama tuh kan licik banget ya. Apa kayak pengecut banget. Iya setuju banget ya. Setuju banget. Itu saya nggak acting jujur. Emang pinjol. Memang Pak Parwes ini dalam mencari pemain Iya. sesuai karakternya itu memang saya akui jago banget. Iya. Untuk Diki ini kan harus orang yang pendidikannya nggak tinggi ya. Jadi Pak Parwes nggak mau tuh yang dibuat-buat. Jadi dia mencari orang yang nggak berpendidikan tinggi. Dibales. Iya. Karakter Diki yang kedua ini ada perbedaan sedikit gitu, ada bertumbuhnya juga. Diki tidak seperti Sekawan 51. Diki lebih wise, lebih mengenal cinta gitu. Oh. Meskipun tetap ngeselin. Gitu. Tapi di sini dia mengenal cinta, dan sosok perempuan yang diinginkan Diki ini nanti teman-teman sudah pasti tahu. Iya. Dan kalaupun nanti filmnya diputar, teman-teman pasti, oh ama ini gitu. Oh, oke. Biar Gitu. penasaran ya. Penasaran. Nama Iya. ibunya Juna saya. Jadi anak lu dong. Ketuaan. Jadi anak ya. Ya terserah Diki dong. Itu konfliknya nggak selesai kalau itu. Yang kedua ini banyak keluarga baru ya. Terima kasih buat Pak Parwes. Syutingnya kita lebih lama dan lebih happy. Jadi saya sempat menyampaikan ke Pak Parwes, terima kasih Pak kemarin liburan di Sambi syutingnya. Oh, wow. Karena jujur kami happy banget kedatangan keluarga baru kayak Kak Gisel. Ini siapa nih orang? Legend. Om Ferry ini. Om Ferry duduk apa ya? Om Ferry Salim ya? Iya. Om Ferry Salim, terus ada Joshua Suherman dan lain-lain. Itu memberikan energi baru untuk kami gitu. Jadi langsung datang, langsung menyatu. Ada lagi Jihan Almira ya yang datang gitu. Itu yang menjadi kita jadi kayak lebih keluarganya lebih besar aja. Sebenarnya di Sekawan Limo 2 itu karakternya karakter baru dari universe, dari plot yang juga baru gitu. Jadi kalau ada yang nanya di Sekawan Limo 1 dia di mananya gitu, ya nggak ada. Bahkan plotnya juga munculnya di Sekawan Limo 2. Dan begitu diajak jujur happy banget, tapi di satu sisi juga aku ada banget excited campur bebannya karena betapa aku nonton Sekawan Limo 1 tuh lucu banget. Terus penontonnya banyak, jadi kayak aku bisa nggak ya memegang tongkat estafet selanjutnya untuk bareng teman-teman yang lain gitu. Tapi begitu reading pertama, reading kedua, melihat ensemble cast-nya semuanya, terus kayak wah itu membuat lebih tenang sekali sih. Apalagi waktu Bayu ajak pertama kali tuh aku sempet kayak aduh aku bisa nggak ya gitu keep up sama teman-teman yang udah jadi chemistry-nya gitu. Dibantu juga dengan directingnya Bayu, itu mempermudah sekali sih. Joshua sebagai komedi konsultan juga ya. Itu juga membuat nggak. Jadi komedi konsultan di Sekawan Limo itu bener-bener konsultan aja karena teman-teman semuanya udah lucu-lucu banget. Jadi pekerjaan saya juga sangat dipermudah sekali. Jujur nih sebenarnya waktu Bayu ngajak sama Pak Parwes lewat telepon pertama kali, aku minta waktu dulu karena aku bener-bener shock dan bisa nggak ya ini filmnya udah selucu itu, aku harus bertanggung jawab terhadap komedinya gitu. Terus kemudian sekian lama aku menenangkan diri dan berpikir kayak oke, let's go Pak, kita jalan gitu. Jadi nggak semudah itu untuk menerimanya, tapi pas ngejalaninnya ternyata menyenangkan banget. Mas Bayu pada saat milih Joshua Suherman
nggak hanya sebagai cast tapi juga komedi konsultan, gimana pertimbangannya Mas? Silakan. Pada waktu itu Oke, cukup sedikit. Bukan hak Anda. Gak katanya sedikit kata dia. Mas Bayu sedikit aja gitu, sedikit itu. Sutradara. Baik, Sekawan Limo 3 kalau ada kecelakaan, dibikin kecelakaan bisa nanti bikin. Oh gitu ya. Bisa lah. Di 3 ya, di 3. Tapi meskipun pincang, Diki tetap acting. kami teringat Yowis Band. Ya. Karena pada Yowis Band pun juga pada dasarnya Jojo ini memberikan banyak sekali masukan-masukan komedi pada waktu kami di set. Ya. Dan ya itu sangatlah bagus banget untuk membangun cerita dan karakter masing-masing. Terus ya udah yuk kita telepon ya, pada waktu itu langsung ditelepon sama Pak Parwes. Langsung gak bisa nolak ya. Langsung di depan saya langsung telepon Pak Parwes. Oh. Nah dari situ. Dan Jojo pun di sini memang ya plotnya baru ya kan, Ya. untuk karakternya ya. Kalau dari segi karakternya yang namanya Wisang itu tadi yang di dunia demit itu keren sih nanti. Ya. Karena universe-nya juga baru lagi tuh. Semua teman-teman, halo, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak, habis dari Surabaya. Landing aku hari ini. Gak usah, gak Itu usah. cuma basa-basi. Dijawab semua. Basa-basi Sambil bukan mikir. nggak buat kamu doang itu. Ini kan buat semua. Bener-bener ya dia. Tolong dijawab dulu dari Mas yang ini. Gak usah satu-satu. Kelamaan. Sorry. Seru Iya. dan maksudnya memang ada intinya juga untuk ada di situ gitu untuk melengkapi ceritanya ya. Kenapa mau? Ya pasti mau. Kalau udah dari Star Vision, kalau udah dari timnya Pak Parwes, apalagi bareng teman-teman Sekawan Limo itu kan yang kemarin aja udah terkenal banget tuh ya filmnya. Jadi aku juga pastinya sangat seneng kalau bisa gabung di yang kedua ini. Terus podo-podo Jowo nih. Iya, terus waktu pertama syuting, aku waktu ke set itu ngelihat band itu kayak wah, Juna gitu kayak fan girling gitu iya kayak. Gitu. Wah, ini jadi highlight sih. Media akan nyatetnya adalah Gisela Anastasia fangirling Benny. Benar. Iya. Kebalik. Tapi kan sok cool kan, malu dong ya kan. Oh, dia so cool. Aku dong, aku. Oke. Jadi pas ketemu kayak, "Hey, apa kabar?" Tapi dalam hatiku, ini ya. Ini gitu. Yang di film itu. Gila, yang di keren film loh gitu. Benny. Aduh, gimana ya? Seru banget, syutingnya seru banget. Terus terang, ketika saya pertama kali ditawarin Bayu sama Pak Parwes, saya terus terang saya sebetulnya nggak mau gitu. Tapi kemudian Pak Parwes meyakinkan saya bahwa tokoh yang kamu perankan ini akan sampai ke Sekawan Limo ke-7. Oh, bareng berarti sama Benny sama Firza. Iya, bareng sama Benny sama Firza tadi. Makanya saya ambil akhirnya. Itu ya. Dinamikanya antara Papa Johan dengan anaknya si Andrew ya cukup pelik ya. Soalnya banyak konflik di situ antara kepentingannya Andrew dan kepentingannya papanya yang nggak mungkin sejalan sih. Ngobrolnya seperti apa Mbak Indra pada saat memerankan karakter? Pakai bahasa isyarat jadi ya. Bukan, maksudnya Yang unik adalah sebenarnya Pak Yongki ini adalah sepupu saya. Oh. Jadi Bayu di film ini banyak sekali namanya deal-dealannya secara borongan ya Mas Bayu ya. Jadi Pak Yongki sebagai papa saya itu adalah kakak sepupu saya. Yang jadi kakak saya di film ini beneran kakak kandung saya. Oh, oke. Terus yang jadi saya muda adalah ponakan saya. Cakartolo? Cakartolo kebetulan adalah bapak saya. Mirip kita memang. Dan fun fact lagi, Benny hari-harinya dia. Juga kita punya Tutus Thompson. Saya kasih spoiler dikit. Silakan, Pak. aja. Tutus di sini adalah yang peranan yang dialognya paling panjang. Berarti banyak Dia banget. butuh banyak sekali latihan dibimbing oleh pemeran Diki. Iya. benar. Sehingga dia bisa mencapai titik itu. Peran dari film ini sejujurnya sempat saya ragu karena dialognya panjang banget. Itu Dan gak cuma bahasa Jawa ya? nggak bahasa Jawa, ada bahasa Rusia sama China juga. Jadi susah banget. Dan ini tantangan terbaru buat aku karena dialognya panjang banget. Bayu sempat ngomong tenang aja terus jadi diri sendiri aja. Let it flow, kamu bakal merasakannya dan alhamdulillah kelar 6 jam sih waktu itu ya satu scene. Jadi itu cukup menyenangkan bagiku, adalah pengalaman terbaruku sih. Tapi reuni sama teman-teman Yowis Band gimana rasanya di film ini? Itu tuh biasa. Ya seneng banget karena bisa ketemu lagi sama Brandon Salim. Sama-sama Salim, cuma beda. Terus sama Jojo sama Bayu itu rasanya kayak
kembali ke masa dulu ya 5 tahun yang lalu kayaknya. Setiap waktu reading atau persiapan kalau lagi di hotel, setiap kali kami berempat ketemu tuh kayak yang diomongin ya selalu cerita-cerita tentang Yowis Band gitu. Always. Iya. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan dong untuk Mas Tutus. Thank you. Teman-teman, kita akan foto lagi. Yang di depan boleh tetap duduk namun merapat, yang di belakang boleh berdiri. Astagfirullahaladzim, Benny senyum apa nangis katanya. Parah banget. Mbak ngomongnya orang lagi diem, kedengeran jadinya. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan filmmaker dari film Sekawan Limo 2 Gunung Klawi. Meriah sekali dari banyak media yang datang sampai penuh teman-teman. Harapannya informasi akan film ini bisa dikumandangkan, bisa segera disebarluaskan. Terhibur sekali dengan trailernya dan surprisingly dari posternya sendiri sudah sangat menggambarkan kurang lebih film Sekawan Limo seperti apa. Trailer ini yang paling bikin happy sih penontonnya, terutama di ending trailer. Untuk itu lucu banget. Mudah-mudahan nanti filmnya lucunya berkali-kali lipat dari trailer. Dramanya ada, komedinya ada, terus horornya, horor yang seru yang bisa dinikmati oleh semua kalangan usia. Jadi cukup merinding juga lihatnya. Semoga menjadi hiburan yang memang dibutuhkan di liburan panjang kalian semua sih. Gong! Yang Michael tuh lucu banget, diputar beberapa kali juga masih lucu banget. Aku excited banget sih pengen nonton filmnya. Preskon ada Firza, ada Benny, udah pasti lucu. Udah gitu hostnya Bang Dias lagi, jadi makin enak diajak tektokannya. Wah, gokil, keren, dan antusiasnya luar biasa. Nggak sabaran buat nunggu nanti pas premier dan juga pas tayangnya sih. Sekawan Limo 2 Gunung Klawi. 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 27 Mei. 27 Mei. 27 Mei Di bioskop Di seluruh Indonesia mulai tanggal 27 Mei 2026. Bye.